Perkenalkan, nama saya Gracia Friamketi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran bahasa Inggris. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Direct artinya langsung. Direct method atau model langsung yaitu suatu cara mengajikan materi pembelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Ciri-ciri metode ini adalah materi pembelajaran pertama-tama diberikan kata demi kata, kemudian struktur, kalimat, gramatika diajarkan hanya bersifat sambil lalu. Dan siswa tidak dituntut menghafal rumus-rumus gramatika, tapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa baik. Dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat bantu atau alat peraga, baik berupa alat peraga langsung, tidak langsung, maupun peraga melalui simbol-simbol atau gerakan-gerakan tertentu setelah masuk kelas. Siswa atau anak didik benar-benar dikondisikan untuk menerima dan bercakap-cakap dalam bahasa asing yang dilarang menggunakan bahasa lain. Yang kedua, metode Berlitz atau Berlitz method. Metode Berlitz atau Berlitz metode, apakah metode langsung atau direct metode yang selalu digunakan di sekolah-sekolah. Berlitz metode sebagai metode utama. Semua sekolah-sekolah Berlitz menggunakan metode langsung atau direct method ini dalam pengajaran bahasa-bahasa asing di sekolahnya. Dan banyak lagi di sekolah-sekolah lain di Amerika dan Eropa yang secara rutin menerapkan metode ini. Mereka telah yakin bahwa metode inilah yang paling cocok dan paling berhasil untuk pengajaran bahasa asing agar lebih serasi dan mencapai kemampuan aktif berbahasa asing. Karena itu metode langsung disebut juga dengan metode Berlitz, sebab sekolah-sekolah Berlitz lebih banyak mempopulerkan pemakaian metode ini sehingga kontinu dan mereka bertanya memang berhasil sangat baik. Yang ketiga, metode alami atau natural method. Metode alami atau natural method disebut demikian karena dalam proses belajar siswa dibawa ke alam seperti halnya pengajaran bahasa ibu sendiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh berbeda dengan metode langsung atau direct, di mana guru mengajikan materi pembelajaran langsung dan dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa anak didik dapat digunakan. Ciri metode natural ini antara lain, urutan pelajaran mula-mula diberikan melalui nyimak atau mendengarkan atau listening, baru kemudian percakapan atau speaking, membaca atau reading, menulis atau writing, terakhir baru gramatika. Pembelajaran disajikan mula-mula memperkenalkan kata-kata yang sederhana yang telah diketahui oleh anak didik, kemudian memperkenalkan benda-benda mulai dari benda yang ada di dalam kelas, di rumah dan luar kelas, bahkan mengenal luar negeri atau negara-negara asing terutama Timur Tengah. Alat peraga dan kamus yang dapat digunakan sewaktu-waktu sangat diperlukan, misalnya untuk menjelaskan dan mengartikan kata-kata sulit dalam bahasa asing dan memperbanyak perbedaan kata-kata atau memperkaya vocabulary sebagai syarat utama menguasai bahasa asing. Oleh karena kemampuan dan kelancaran membaca dan bercakap-cakap sangat diutamakan dalam metode ini, maka pembelajaran gramatikal atau tata bahasa kurang diperhatikan kebaikan metode natural. Yang keempat, metode percakapan atau
Sation method, yaitu mengajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya yang cara langsung mengajak murid-murid bercakap-cakap, berbicara di dalam bahasa asing yang sedang diajarkan ini. Tentunya dimulai dengan kata-kata atau kalimat atau ungkapan yang bisa berlaku pada kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti good morning, how are you, what are you doing, dan sebagainya. Atau kalimat-kalimat percakapan di dalam kelas, di sekitar sekolah, yang di rumah, di kantor, dan sebagainya. Semakin lama semakin meluas dan beragam. Yang namanya berbahasa itu ialah berbicara atau sebagai fungsi pokok bahasa. Peran kedua barulah membaca atau memahami tulisan atau buku. Jadi fungsi utama belajar bahasa asing itu ialah kemampuan berbahasa asing, berkomunikasi, lisan atau bercakap-cakap. Itulah tujuan utama atau target pokok pembelajaran bahasa asing, disusul dengan kemampuan membaca dan memahami atau penguasaan pasif. Yang kelima, metode fonetik atau mendengar dan mengucapkan. Metode ini mengutamakan dan speak teaching, yaitu cara mengajikan pembelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Metode fonetik ini dapat dikatakan gabungan dari dua metode natural dan reading di atas, di mana mula-mula menurut metode ini pembelajaran dimulai dengan latihan-latihan mendengar, kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa asing, kemudian disusul latihan membaca atau reading at the end conversation. Yang keenam, metode praktis teori. Metode ini sesuai dengan namanya lebih menekankan pada kemampuan praktis dari teori. Perbandingan dapat berupa 7 unit materi praktis dan 3 unit materi yang bersifat teoritis. Belajar bahasa asing lebih dulu mengutamakan praktik, lalu diiringi dengan teori atau tata bahasa. Jadi di sini dipentingkan adalah bagaimana siswa atau anak didik dapat mampu berbahasa asing itu secara praktis, bukan teoritis. Oleh sebab itu, pengajaran harus diarahkan pada kemampuan komunikatif atau percakapan, sedangkan gramatika dapat diajarkan sambil lalu saja. Tingkat awal materi pembelajaran praktis dapat dipilih dan diterapkan pada hal-hal yang sederhana, apakah itu lewat percakapan sehari-hari yang ada hubungannya dengan dunia, sekolah, anak didik, atau lingkungan rumah dan masyarakat lebih luas, atau dapat pula menyebutkan rincian nama-nama dan kata keras sebagai dasar pembentukan bahasa percakapan. Sedangkan pada tingkat lanjutan atas, materi pembelajaran dikembangkan lebih luas dan kompleks melalui percakapan teoritis dan penalaran ilmiah. Yang ketujuh, metode membaca atau reading method. Metode membaca atau reading method yaitu mengajikan materi pembelajaran dengan cara lebih dahulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswa anak didik. Tapi kadang-kadang guru dapat menunjukkan langsung anak didik untuk membacakan pelajaran tertentu lebih dahulu, dan tentu siswa lain memperhatikan dan mengikutinya. Teknik metode membaca atau reading method ini baru dilakukan dengan cara guru langsung membacakan materi pembelajaran dan siswa disuruh memperhatikan atau mendengarkan bacaan-bacaan gurunya dengan baik. Setelah itu guru menunjukkan salah satu di antara siswa untuk membacakan dengan jalan berganti-ganti atau bergiliran. Yang terakhir, metode bicara lisan atau oral method. Metode ini adalah hampir sama dengan metode fonetik dan refrain method, tetapi pada oral metode
adalah menitikberatkan pada latihan-latihan lisan atau penuturan dengan mulut, melatih untuk bisa lancar berbicara atau fluently. Keserasian dan spontantis, melatih lisan atau mulut agar pengucapan bahasa asing itu bisa tepat bunyi, tidak kedengaran jengkel. Latihan-latihan sistem bunyi melalui bibir, melatih tepatnya keluarnya huruf-huruf kerongkongan, huruf-huruf di ujung atau di pangkal lidah, dan sebagainya. Latihan-latihan menyusun kata-kata, membuat kalimat sendiri, dan sebagainya. Semua dilakukan dengan mengaktifkan bicara lisan, oral speaking. Target yang hendak dicapai melalui metode ini ialah kemampuan dan kelancaran berbahasa lisan atau berbicara lisan atau berkomunikasi langsung sebagai fungsi utama bahasa. Demikian penjelasan metode pengajaran bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih.